Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Baik, selamat pagi semua. Pagi. Oke, baik. Sebelum kita memulai semuanya, karena kita di sini semua beragama toh. Jadi karena semua beragama, kita percaya Tuhan untuk agar Tuhan melindungi kita dalam pembelajaran kita ini, agar apa yang kita belajar hari ini bisa berguna untuk kita ke depannya. Tolong satu orang mari melindungi kita dalam doa. Baik Bapak Ibu Guru dan teman-teman, kita mulai pelajaran pada hari ini. Itu adalah agama kita yang mungkin dimulai berdoa. Doa selesai. Oke, baik. Apa kabar semua hari ini? Baik. Baik, sehat semua? Sehat. Sudah siap untuk pembelajaran PKN hari ini? Sudah. Kalau sudah siap berarti singkirkan semua yang ada di atas meja selain buku PKN. Tolong singkirkan. Sudah. Setelah singkirkan itu coba lihat bagian kiri kanan kalian. Mungkin ada sampah atau pungut. Pungut pakai tangan bukan pakai mulut cari itu. Tangan kalian bergerak. Oke, jika sudah kembali ke tempat dulu. Tolong sana. Hari ini yang pertama Ari Samaran Denny Slamet. Ada Pak. Ari Ada Pak. berikut Arya Saputra, Ada Pak. Audio Fabian Firjatullah W. Ada Pak. Oke. Bagus. Dari apa untuk kalian buka ini? Hari ini Pak, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Pertemuan sebelum ini? Ada kewajiban, ada yang bisa kasih lengkap? Undang-undang yang Topik minggu lalu akan kewajiban sebagai warga negara. Oke, berarti kita sudah tahu kita punya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita mempunyai hak karena kita itu diakui sebagai warga negara. Makanya orang meriksa. Terus tanggung jawab kita itu adalah kewajiban kita untuk menjadi seorang warga negara. Oke, jadi kalau kita sudah bahas itu, untuk melengkapi itu ini hari kita akan belajar tentang posisi tugas dan tanggung jawab warga negara. Dari baru perkara ini adalah posisi tugas dan tanggung jawab warga negara. Pada topik ini kita akan belajar hari ini ada dua tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, coba yang di belakang sana baca. tujuan pembelajaran melalui model discovery learning, murid kelas 10C SMA Negeri 4 Kupang mampu mengingat posisi, tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia dengan baik dan benar. Melalui model discovery learning, murid kelas 10C SMA Negeri 4 Kupang mampu memahami peran dan kedudukannya sebagai warga negara Indonesia dengan baik dan benar. Ya, baik. Jadi tujuan pembelajaran kita di sini bisa lihat toh ada dua. Jadi ini hari awal pembelajaran pas mulai jelaskan materi, Pak akan menayangkan sebuah video sebentar. Jadi nanti setelah Pak menayangkan, jadi nanti proses pembelajaran kita ini hari Pak menayangkan video, kalian mengamati. Terus nanti ada pertanyaan stimulus yang Pak kasih, terus kalian jawab. Dan nanti Pak akan memberikan kalian penjelasan materi yang Pak berikan setelah kalian presentasi sebagai penguatan materi untuk kalian. Oke? Mengerti? Nanti Jadi sebentar Pak akan membuka kalian juga dalam kelompok.
Jadi sebentar tidak usah gerasa berusuk ya, sampai masuk ke tadi orang belajar. Oke baik. Jadi tolong fokus di depan, Pak akan memutarkan satu video, menonton video, kalian tolong lihat dan simak ya. Bisa dengar suara gitu? Bisa catat-catat yang penting ya. Posisi warga negara, tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara. Posisi warga negara ditentukan oleh hukum yang mengharuskan setiap individu untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab, termasuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Asas penentuan posisi warga negara: 1. Berdasarkan keturunan. 2. Berdasarkan tempat lahir. Simak kali video. Oke, jadi sebelum Pak mengajukan pertanyaan di sini Pak tulis biasa ya, tanya nanti Pak yang dulu. Nanti Pak ada roasting nama nanti dapat di siapa karena Pak kan sudah bilang kalian adminnya tadi. Simak video. Nanti nama dapat di siapa dia yang jawab. Jadi bukan Pak yang dulu. Oke? Ya dikit ya. Baik, pertanyaannya di sini. Bagaimana jika seseorang ini tidak memiliki identitas resmi? Contohnya seperti KTP, paspor, atau tanda pengenal lain. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita. Oke, pertanyaannya, bagaimana perasaan Anda jika seseorang membawa kendaraan di lingkungan tempat tinggal Anda secara berurut, misalnya geber-geber motor? Ya. Karena apa tidak nyaman? Kenyamanan orang lain. Oke, baik. Tepuk tangan untuk 92 tentang asas warga negara di situ. Sudah? Kalau sudah, sekarang pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok itu tidak pakai hitung. Nanti dia sendiri menentukan. Kalian kelompok yang menentukan. Oke. Begitu harus Pak. Begini enak. Oke, baik. Pak akan bagi satu dua ini. Refleksi juga Pak jangan tunggu Pak tim kita tadi. Jadi semua harus sendiri. Terus untuk hari ini pengambilan nilai yang akan Pak ambil dalam diskusi ini bukan hanya pada kalian presentasi Pak, bukan hanya hasil. Orang teman-teman sudah dengan nilai tim produk yang kalian presentasi, tetapi Pak lihat proses. Proses di sini berarti siapa-siapa yang aktif dalam kelompok. Yang kedua sikap dalam kelompok. Jadi saat menyampaikan pendapat itu harus baik-baik, tidak boleh buat teman tersinggung. Dengar? Oke. Setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil yang telah kalian kerja ke depan. Yes. Jadi sebelum kalian isi kalian punya jawaban dalam KTP yang akan Pak bagi, kalian harus mengkonfirmasi dulu, maunya verifikasi ulang. Isi jawaban betul atau tidak. Kalau sudah betul baru letakkan di sini karena nanti akan dikumpul kembali Pak untuk diambil. Terus yang terpenting Pak lebih pilih nilai prosesnya.
Jadi kalau tidak hadir minta maaf. Namun juga tuh hari pamen dari pasti yang salah dinilai. Oke baik, kamu mengerti? Oke. Baik Pak akan langsung membagikan KPD kelompok 1. Oh Pak salah. Ada yang mau tanya? Bertanya. Oh langsung dijawab dalam sini. Ini studi kasusnya, ini jawaban di sini. Kenapa? Beda-beda pasti. Jadi baik kan dia kan pasti tidak, ini kan ada sanksi. Berarti kan tanda baca. Oke, baik. Belum mereka. Kalau sekarang membaca lengkap. Oke, baik. Ini lelaki geromay sih. Oh, kamu bisa tadi. Kalau mau terima silakan presentasi. Oke, selain kelompok 5 yang lain kita akan bersuara. Selain kelompok 5 yang lain kita akan bersuara. Oke, kamu setaraan tapi selain kelompok 5 yang lain. Woi, ibu ini dari tadi saya izin untuk tangan saya. Oke, moderator buka. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 yang mempresentasikan tadi karya kelompok kami. Mulai dari Baik, kami bawakan tema membuang sampah sembarangan. Kasus Dina membuang sampah plastik ke sungai karena merasa itu tanggung jawabnya. Sungai menjadi kotor dan banjir terjadi saat hujan. Pertanyaan. Nomor 1. Apa hubungan antara tindakan ada Jangan ngomong suara ke pasar itu teman-teman bisa tanya. Nomor 1. Apa hubungan antara tindakan Dina dan bencana terbalik? Sampah plastik yang dibuang Dina ke sungai tidak dapat terurai dengan cepat. Sampah tersebut akan menumpuk dan menyumbat aliran air sungai. Ketika hujan deras turun, debit air meningkat namun tidak mengalir dengan lancar karena terhambat penumpukan sampah, sehingga air terus meluap ke daratan dan menyebabkan banjir. Tidak semua orang berpikir bukan kurang dan kurang saya bagaimana keadaan lingkungan kita di masa depan. Jika tidak orang memiliki pola pikir bagaimana saya akan lingkungan di masa depan akan mengalami kerusakan. Polusi sampah akan terjadi di mana-mana. Sungai agresif tercemar, ekosistem sungai akan mati, dan bencana alam seperti banjir akan menjadi rutinitas yang merugikan kehidupan manusia. solusi inovatif apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengurangi penggunaan membuang sampah sembarangan.
instansi sosial seperti yang ada. Oke. Kelompok yang ingin bertanya. Untuk kelompok 1, Nah, itu mereka tawarkan. Kelompok 5 Kelompok 5 ya. Itu kurang, itu kurang. Kelompok 3. Kemana lagi? Ada datanya. Berikan saran pertanyaan. Kelompok 3 yang bertanya. Oke, silakan. Nanggu. Oke. Mohon izin untuk memberikan suatu saran. Maaf jika saya menjelaskan seperti ini. Nah, di sini saya hanya mengkritik bahwa suaranya besar, berlebihan, supaya beberapa dari kami itu lebih mendengarkan dari ya. Ada lagi. Kalau bertanya. sekian penjelasan kami. Oke, baik. Oke, baik. Beri aplaus untuk kawan-kawan. Kami akan mempresentasikan nanti tentang Oke, baik. Semua diam dan tenang. Kelompok 6. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai kasus tidak membayar pajak. Dalam kasus ini diberitahukan bahwa Pak Arman adalah pemilik toko besar. Dia sengaja tidak melaporkan seluruh penghasilannya agar pajaknya lebih kecil. Menurutnya, pajak hanya membuat usahanya rugi. Dalam kasus ini diberikan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa akibat jika semakin banyak warga negara berpikir seperti Pak Arman? Pertanyaan yang kedua, bagaimana hubungan antara pajak yang dibayar Pak Arman dengan kesejahteraan masyarakat luas? Dan pertanyaan yang ketiga, menurutmu strategi apa yang bisa dilakukan pemerintah dan masyarakat agar kesadaran membayar pajak meningkat? Dan pertanyaan itu akan dijawab oleh Awal lagi deh. Serius. Pertanyaan yang pertama, jawaban adalah pertanyaan apa akibat jika semakin banyak warga negara berpikir seperti Pak Arman? Satu, merugikan orang lain. Dua, pembangunan tidak merata. Tiga, penyebaran fasilitas umum terhambat atau tidak merata. Jika semakin banyak warga berpikir seperti Pak Arman, maka pemasukan negara dari pajak akan berkurang. Akibatnya, pembangunan fasilitas umum seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan bantuan masyarakat lainnya menjadi terhambat yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kedua, bagaimana hubungan antara pajak yang dibayar Pak Arman dengan kesejahteraan masyarakat? Jawabannya, kalau Pak Arman membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara karena pajak sangat penting untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki kesadaran dan kejujuran dalam membayar pajak demi kepentingan bersama. Tiga presentasi kami sembilan pajak kami mempunyai ilustrasi dan pajak
Pertanyaan Pak. Sebutkan beberapa contoh dari orang-orang yang tidak membayar pajak. Kayak ada sanksi. Satu sanksi. Oke. Tadi kan saya dengar ada yang disanksi atau tidak ada ketentuan. Mohon sanksi untuk orang yang tidak membayar pajak. Ada lagi? Ini kurang. Sudah ada pertanyaan? Oke, baik. Dan pertanyaan tadi, apa sanksi yang diberikan kepada orang yang lalai dalam membayar pajak? Oke, yang pertama harus tahu kalau kita tidak bayar pajak itu berarti kita masuk dalam kita ini menjadi salah satu warga negara yang tidak bertanggung jawab. Kita jadi warga negara yang tidak bertanggung jawab terus. Jadi kita kalau semua orang sama begitu tidak membayar pajak, pastinya pembangunan itu tidak akan merata. Yang pertama, kalau ada yang kita tidak bayar pajak, yang pertama tidak usah malu, sadar diri. Jika jalan rusak di lokasi area sekitar rumah, terus kamu bilang jalan rusak pemerintah, tanya kembali diri sendiri dulu. Apa harus menjadi warga negara yang patuh atau tidak? Kan kita belajar baru-baru, kalau mau hak harus ada kewajiban. Nah, harus bertanggung jawab atas kewajiban itu, baru bisa kita tunjuk kita punya hak. Begitu ya? Oke? Oke, baik, ini hari dua kelompok yang presentasi, kita bisa lihat semua simak dengan baik. Lihat semua simak dengan baik, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Lanjut. Pakai sama. Game. Warga negara itu berarti dia warga negara. Ada juga orang asing atau warga negara asing. Contohnya Indonesia, seperti di Bali. Apa yang Orang Amerika. Untuknya menjadi warga negara itu kita dilindungi Undang-undang. Jadi hak kita itu sudah diatur oleh negara, kita dilindungi, jadi kita mempunyai hak. Kalau kita tidak ada warga negara, pasti hak kita juga terjadi dalam suatu negara. Oke? Kalian dengar di video itu menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu asas ius sanguinis. Oke, coba satu orang baca. Buat. Asas penentuan status warga negara. Asas ini menjadi dasar suatu negara menentukan status kewarganegaraan seseorang. Yang pertama asas nusa atau berdasarkan keturunan. Seseorang menjadi warga negara karena keturunan orang tuanya dimanapun dia lahir. Contohnya, Oke, pada contoh ini pakai asas ius sanguinis itu di sini itu berdasarkan dari keturunan atau garis darah. Jadi kita orang Indonesia menganut asas ius sanguinis ini. Jadi mau kita lahir di mana, tetapi kita
punya orang tua orang Indonesia, kita bisa disebut sebagai warga negara Indonesia. Tetapi itu semua kan nanti pas 18 tahun baru KTP. 18 tahun baru pilih warga negara. Tapi kalau bapak mama orang Indonesia tetapi lahir di luar negeri, tetap jadi warga negara Indonesia karena kita mengantar berdasarkan garis keturunan. Oke. Baik, yang kedua silakan baca. Bisa warga negara Indonesia bisa, warga negara lain itu bisa. Banyak tulis yang dari luar negeri. Bisa masuk, bisa jadi WNI, dia negara. Bisa. Diam. Kita bahas Oh, Desi. dari kesimpulan dalam apa tadi bahasa Yusang ini? Yusan itu dari Tapi dia hargai temanya yang menjaga. Oke, baik. Tepuk tangan. Oke, yang kedua ini adalah asal yang ditentukan oleh ketua negara. Oke, baik. Apa itu asal dipatride? Tolong tenang dulu. Oke, atau yang disebut kewarganegaraan. Oke, kita lanjut sekarang. Ini sama mana? Oke. Silakan maju. Oke. Ini soalnya, karena itu silakan tunjuk kawan. Ada soalnya. Soalnya nanti mana? Putih. Coklat. Lagu ini. Ayo, ini yang kedua. Asal kamu menentukan warga negara. Mati dulu kawan. Ayo, satu.
supaya dia ada mata. Sesuai pasal. Oke. Bukan jaminan. Lu harus tahu mau dulu. Biar Susah. Dan lu aja gitu yang Oke. Dengan begitu sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, selanjutnya kita saling memaafkan jika ada salah kata atau apa dari kalian, kita saling memaafkan. Dan karena dari tadi kita sudah awali dengan doa karena Tuhan kita sampai saat ini, tolong salah satu orang mengajur ini kita doa untuk menutup. Iya bang, saya udah gitu. Iya bang, sudah. Oke, empat depan. Oke, sekian perjumpaan pada kita pada hari ini. Terima kasih. Siap.